Halo, selamat pagi anak-anak iKids. Gimana kabarnya pagi hari ini? Tante harap semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ya, sebelum kita awali hari ini, mari kita baca firman Tuhan dulu yuk. Yuk sama-sama buka dalam Alkitab kita dalam Mazmur 37 ayat 34 sampai 40. Begini firman Tuhan. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah, sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama. Dan masa depan orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Lanjut ya, di dalam Amsal 13, sama-sama kita buka yuk. Amsal 13 ayat 1. Oke, kita baca. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Ya, dari sini Tante tekankan ya dalam Amsal 13 ayat 1, anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya. Nah, Tante harap untuk ayat yang ini kita harus benar-benar perhatikan. Tante percaya kalau anak-anak iKids adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang bijak. Oleh karena itu, kita harus bisa menerima nasihat dari orang tua kita. Bukan hanya dari orang tua kita saja, dari guru, dari guru sekolah minggu, guru sekolah, dari orang tua, mungkin ada dari paman atau bibi, di mana nasihat itu adalah nasihat yang baik, yang membangun kita untuk tetap hidup di dalam firman Tuhan. Ada yang gila sering ya mendengarkan nasihat orang tua itu, mama cerewet banget sih, nyuruh gini nyuruh gitu. Nah, ingat, setiap didikan orang tua atau nasihat orang tua itu semua mengajarkan kebaikan, karena orang tua itu tidak akan menjerumuskan anaknya ke hal-hal yang buruk. Justru mereka akan membuat anaknya hidup untuk dalam kebenaran supaya mereka memiliki masa depan yang baik. Di sini juga dikatakan kalau anak-anak yang tidak bijak atau pencemooh, kalau di dalam versi bahasa yang mudah dibaca adalah orang yang sombong, itu tidak bisa menerima saran, tidak bisa menerima masukan yang baik. Biasanya hidupnya seenaknya sendiri, semau gue mau kayak gini, aku mau kayak gitu, mau hidup gini, mau hidup gitu, terserah aku, kan aku yang jalanin hidup. Nah, sikap keras kepala seperti itu jangan ditiru. Justru kita harus melembutkan hati kita untuk dapat menerima saran-saran yang baik. Mungkin hidup kita nggak selalu benar ya, mungkin ada salahnya, mungkin di situ ada kelirunya. Nah, di situ orang tua ataupun guru-guru yang ada pasti memberitahu kalau tindakan yang kita lakukan adalah hal yang salah atau hal yang tidak benar. Mereka memberitahu kalau hal itu sebenarnya tidak boleh dilakukan. Itu membuat kita agar tetap lebih berhati-hati dan kita harus hidup lebih baik lagi. Contohnya,
Misalnya kita malas belajar, aku malas belajar, enaknya tidur. Tapi orang tua, ayo belajar. Kalau enggak belajar, nanti enggak bisa naik kelas. Nah, kalau anak yang baik, anak yang bijak, oh iya ya, kalau aku enggak belajar, nanti aku enggak naik kelas. Nanti aku dapat peringkat yang jelek. Aku harus belajar biar dapat nilai yang bagus. Kalau anak yang keras kepala, kalau terima ajaran atau didikan atau nasihat dari orang tua, males, cerewet banget sih. Itu enggak boleh ya, jangan ditiru ya anak-anak ya. Nah, maka dari itu sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Tante harap anak-anak IT semua harus mau menerima saran dan didikan dari orang tua kita, atau dari guru kita, atau dari pendeta kita, semua yang mengandung hal-hal yang baik dan dapat membangun hidup kita, supaya hidup kita tetap di dalam firman Tuhan. Jangan bantah-bantah ya, jangan berani melawan orang tua, jangan berani melawan guru. Itu adalah sikap yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Nah, cukup sekian renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Tante harap anak-anak Aikid tetap semangat dan tetap di dalam Tuhan. Oke? Dadah kalau gitu. Dadah anak-anak Aikid.